rasa ragu untuk bertanya atau mengklarifikasi informasi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Melalui video ini, kami akan menampilkan sebuah ilustrasi sederhana tentang pentingnya komunikasi efektif di lingkungan perkantoran. Yuk kita simak bersama. Pagi, Nay. Pagi juga ini. Nah, tiap hari kita datang seperti ini ya? Iya, biar nggak buru-buru kalau ada kerjaan mendadak. Kamu masih ada jadwal kan? Iya, masih ada hasilnya. Jujur aku agak bingung mulai dari mana nih. Wajar sih, semua juga pernah ngalamin kayak gitu. Kadang sih aku ini mau nanya tapi takut ganggu. Di sini justru enaknya komunikasi. Kalau kamu diam, orang lain nggak akan tahu kalau kamu butuh bantuan. Ya juga ya, mungkin aku agak terlalu mikir sendiri. Oh iya, Nek. Aku dapat tugas dari Pak Surya diminta menyiapkan dokumen untuk siang nanti. Oke, terus yang bikin kamu bingung di bagian mana? Aku masih bingung nih, mulai dari mana? Katanya bahannya dan tempatnya berbeda. Pak Surya kasih instruksi yang jelas nggak? Belum terlalu, cuma diminta menyiapkan saja sih. Berarti kamu perlu klarifikasi dulu. Aku sempat kepikiran tapi aku mengganggu. Lebih baik tanya sekarang daripada salah nantinya. Ya dia coba laksanain dulu. Bentar ya. Iya. Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, silakan. Saya ingin memastikan terkait dokumen yang disiapkan untuk rapat siang ini. Apakah dokumen tersebut perlu saya susun ulang atau cukup dikumpulkan aja Pak? Disusun ulang agar lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, untuk terkait datanya itu menggunakan data terbaru atau enggak? Untuk data menggunakan data yang terbaru dan jangan sampai tercampur sama data yang lama. Baik, jika ada data yang belum lengkap bagaimana kira-kira penanganannya? Jika datanya tidak lengkap, dilengkapi. Kalau memang tidak lengkap, diberi keterangan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mana udah jelas sekarang. Bentar. Sudah, ternyata memang kalau kasih dokumennya dan kata saya itu harus disusun ulang terlebih dulu. Ya, berarti sudah akurat ya? Iya, sekarang jadi lebih jelas. Tadi aku kalau belum nanya juga nggak jelas sama dokumennya. Iya, sekarang jadi lebih jelas. Tadi sebelum nanya itu nggak jelas sama sekali. Wajar sih, apalagi kamu masih baru, mama juga terbiasa. Oh, berarti kedepannya aku harus berani bertanya agar tidak salah paham dan lebih jelas ya. Betul, yang penting komunikasinya jalan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nay, aku mulai menyusun data dulu ya. Kalau ada data yang kurang, sebaiknya langsung dilengkapi atau bagaimana? Coba dicari sebisa mungkin. Kalau memang nggak ada, bisa diberi catatan. Oh, jadi tetap dicatat ya biar informasinya jelas. Iya, supaya yang baca juga tahu kondisi data tersebut. Baik, aku pahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut pelan-pelan aja. Ini Pak dokumennya. Mohon diperiksa dulu ya. Baik, saya lihat dulu ya. Baik, Pak, saya akan menunggu. Baik, dokumennya saya terima. Tapi ada beberapa bagian yang masih belum sesuai. Oh, kalau begitu mohon arahannya ya Pak, agar terus apa aja yang perlu saya perbaiki. Untuk bagian yang perlu diperbaiki, bagian yaitu masih menggunakan data lama. Baik Pak, akan saya perbarui setelah ini.
Ternyata aku ngecek banyak kesalahannya. Di bagian mana yang salah? Tadi aku sudah yakin benar, tapi pas aku cek dan aku bilang Pak Surya banyak yang salah. Gak apa-apa, itu memang sering terjadi kalau masih mau terus belajar. Nah, aku juga pikir. Nah, ya aku jadi kepikiran harusnya dari awal aku lebih teliti sebelum menentukan. Justru dari situ aku belajar kerjaan yang kamu perlu dicek ulang sebelum yang selesai. Oh, kedepannya aku nggak mau hanya mengandalkan perasaan sudah benar, tapi benar-benar memastikan dahulu ya. Iya, nanti lama-lama kamu juga akan terbiasa lebih teliti. Sebenarnya ada beberapa bagian yang masih perlu aku cek ulang. Bagian mana yang perlu kamu yakin? Nah, bagian data dan tulisan dokumen aku ingin memastikan semuanya sudah sesuai atau belum. Ada yang masih terlewat? Bagus banget, itu makanya dapat lebih baik kita sekarang daripada nanti harus revisi lagi. Ya, aku juga merasa harus lebih teliti lagi supaya hasilnya benar dan tidak biasa. Kemudian pekerjaan utama di dokumen itu harus diperhatikan juga. Betul. Ya, aku akan memeriksa satu persatu dengan detail dan hati-hati. Jadi kalau nanti ada yang sudah perlu didiskusikan, kita bahas saja bersama. Oke. Dokumen yang sebelumnya sudah saya perbaiki, mohon dicek kembali. Saya cek tahu ya. Ya. Baik, dokumen yang sudah saya terima ini sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Terima kasih Pak. Saya akan menjadikan sebagai pelajaran agar kedepannya jadi terlihat lebih baik dalam mengisi dokumennya. Terus yang terpenting adalah kemampuan untuk berusaha dan memperbaiki itu sudah lebih baik daripada tidak mengusahakan sama sekali. Baik Pak, terima kasih atas arahan dan dukungannya dalam menyusun dokumen ini. Baik, sama-sama. Gimana dokumennya udah baik semua? Iya, aku udah cek ulang dan sudah dikirim ke Pak Surya. Oke, bagus banget. Prosesnya lancar. Lumayan, tapi awalnya sempat bingung. Setelah tanya dan mendapat arahan jadi lebih jelas. Nah, itu yang penting. Jangan dibiarin kalau masih ragu. Iya, aku tadi sempat menunda karena ragu mamanya atau tidak. Wajar banget, apalagi masih baru. Tapi kalau kita tahu lebih baik langsung konfirmasi aja supaya nggak salah dari awal. Iya, sekarang aku jadi lebih paham. Jujur, hari ini terasa cukup menyenangkan. Tapi dari situ kamu juga jadi belajar banyak kan? Iya, benar sekali. Aku merasa tahu kalau harus dari bertanya memastikan instruksi dan tidak langsung berasumsi gitu. Betul, komunikasi itu memang kunci bukan cuma bisa menyampaikan, tapi juga memastikan informasi yang diterima itu jelas. Oh, berarti ke depannya aku harus lebih aktif konfirmasi kalau ada yang belum jelas ya? Ya, itu sudah hal yang tepat. Kamu kan juga akan terbiasa. Oke, siap. Terima kasih sudah dibimbing ya. Sama-sama, kalau ada yang mau lagi, jangan ragu tanya ya. Ya. Komunikasi dalam perkantoran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehari-hari. Melalui komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dan dipahami dengan jelas oleh setiap pihak, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas serta mempermudah koordinasi antar pegawai.
Dari pengalaman yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pekerjaan. Ketika informasi tidak diklarifikasi dengan baik, hasil yang diperoleh bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dengan berani bertanya, memastikan instruksi, serta melakukan pengecekan ulang, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, setiap individu dalam lingkungan kerja perlu menerapkan komunikasi yang jelas, sopan, dan efektif. Komunikasi yang baik tidak hanya membantu dalam menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun kerjasama yang harmonis antar pegawai. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.